Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan berguna ya. Ya, Ibu yang pimpin doanya ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu absen dulu terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Baiklah anak-anak, di minggu belakang kita sudah membahas mengenai ide pokok di dalam suatu paragraf. Nah, pada hari ini kita akan mendalam mengenai ide pokok di dalam paragraf. Langsung saja ya anak-anak. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah jadi materi yang pertama kita akan membahas mengenai ide pokok di dalam paragraf. Ada yang tahu apa itu ide pokok di dalam paragraf? Ya, ide pokok paragraf adalah pikiran utama dalam suatu paragraf. Ide pokok paragraf bisa juga berarti inti bahasan dari suatu paragraf. Nah, kemudian meringkas. Apa arti meringkas, anak-anak? Ya, meringkas itu berarti menulis kembali bacaan asli secara singkat. Meringkas tetap harus memperhatikan urutan isi dan sudut pandang penulisannya. Jadi, jangan asal-asal menulis ya, anak-anak. Nah, kemudian apa saja sih hal-hal yang harus diperhatikan di dalam meringkas bacaan itu? Nah, anak-anak, di dalam meringkas itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bacalah bacaan asli secara seksama. Kemudian, pahami bacaan tersebut. Lalu kalian cari pokok pikiran yang ada pada tiap-tiap paragraf. Nah, dan yang terakhir, segeralah untuk meringkas. Nah, itulah anak-anak hal-hal yang kalian perlu perhatikan di saat meringkas itu. Nah, selanjutnya manfaat bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan orang lain. Nah, anak-anak, manfaat dari bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan orang lain itu ada beberapa. Yang pertama, bisa bertukar informasi dengan orang lain. Nah, dengan ini kita bisa mendapatkan informasi dari orang lain dan orang lain bisa mendapatkan informasi dari kita. Kemudian yang kedua, menambah informasi atau pengetahuan tentang suatu hal. Nah, itu bisa menambah informasi pengetahuan kita ya. Dan yang ketiga, kita bisa menyalurkan gagasan atau pendapat tentang suatu hal kepada orang lain. Yang keempat, teman kita menjadi bertambah. Nah, di dalam kita bisa
bercakap-cakap dan berkomunikasi dengan orang lain itu, kita dapat menambah teman kita, anak-anak. Nah, lewat itulah kita bisa mendapatkan teman lebih banyak lagi. Kemudian yang terakhir, kita akan semakin akrab dengan teman. Nah, melalui percakapan inilah kita bisa sangat dekat atau akrab sekali dengan teman kita itu. Nah, anak-anak, itulah dari manfaat di dalam bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan orang lain, ya. Kemudian kita akan membahas tentang tanda petik. Nah, tanda petik itu digunakan atau dipakai di dalam beberapa hal. Yang pertama, tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah maupun bahasan tertulis lainnya. Contoh, coba kalian lihat ya. Kalian lihat di sini. Nah, Jono, tanda petik 2 ya. Kalian lihat. Ayo kita segera berangkat. Nah, kita harus menutupnya dengan tanda kutip 2 juga, anak-anak. Jika di pertama kita menutupnya dengan mengawalinya dengan tanda kutip, maka di akhirnya kita menggunakan tanda kutip juga. Kalian perhatikan ya, contoh di samping ini. Nah, ada 2 contoh, kalian perhatikan. Kemudian yang kedua, tanda petik digunakan untuk menggapit judul syair, karangan, atau bab dalam buku yang dipakai dalam kalimat. Nah, kalian lihat contohnya juga ya. Ya. Dan yang ketiga, tanda petik digunakan untuk menggapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contoh, kalian lihat di samping. Pekerjaan itu harus dilaksanakan dengan cara coba dan ralat. Kalian perhatikan ya. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Apakah sudah jelas? Atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah jelas? Ya, bagus ya kalau sudah jelas. Coba kalian kerjakan buku di halaman 5 mengenai tanda petik dan menentukan di mana saja tanda petik itu boleh digunakan ya. Ya, kalian kerjakan mulai dari sekarang ya anak-anak. Baiklah anak-anak, apakah sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai, kalian kumpulkan di depan di meja ibu ya. Nanti ibu koreksi. Nah, anak-anak, berhubung waktu kita sudah habis ya, kalian kerjakan PR di rumah halaman 6 nomor 1 sampai nomor 5. Minggu depan kita koreksi sama-sama ya. Nah, anak-anak, dapat kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, ide pokok paragraf adalah pikiran utama dalam suatu paragraf. Meringkas berarti menulis kembali bacaan asli secara singkat. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf ya. Ya. Anak-anak, silakan kalian rapikan mejanya, simpan buku-bukunya. Ya, kalau sudah, kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama ya anak-anak.
Ibu yang pimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sekian dari Ibu. Ibu undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.